Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitrianingsih, nomor induk mahasiswa 2062401009. Saya di sini akan mempresentasikan perpajakan mengenai PPh, pajak penghasilan. PPh atau biasa disebut dengan pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama 1 tahun. Ketentuan mengenai PPh pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Untuk mewujudkan sistem perpajakan yang netral, stabil, adil, dan sederhana, serta memiliki kepastian hukum dan transparansi, dilakukan sejumlah perubahan dan disempurnakan terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perubahan terakhir mengenai peraturan PPh dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berikut beberapa poin perubahan penting yang harus dipahami wajib pajak. Subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar pajak berdasarkan kemampuan dan kondisinya. Dalam pasal 2, subjek pajak adalah orang pribadi atau perorangan yang warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan. Badan yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, yayasan, badan usaha milik negara atau daerah, dan persekutuan lainnya juga termasuk sebagai subjek pajak. Selain kedua pihak tersebut, bentuk usaha tetap juga dimasukkan dalam kelompok subjek pajak. Subobjek pajak. 1. Gaji, upah, tunjangan, honorarium, uang pensiun, gratifikasi, komisi, bonus, dan imbalan lainnya atas pekerjaan atau jasa. Hadiah yang berasal dari undian atau pekerjaan dan penghargaan. 3. Laba usaha, keuntungan yang berasal dari penjualan atau pengalihan harta, keuntungan atas pembebasan utang, dan keuntungan selisih kurs mata uang. 4. Bunga premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen, dan premi asuransi. 5. Royalti, sewa penghasilan yang berhubungan dengan kegiatan penggunaan harta, serta penghasilan yang berasal dari usaha berbasis syariah. 6. Tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum terkena pajak dan sebagainya. Penghasilan yang kena pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, ada beberapa perubahan yang terkait penghasilan kena pajak. Umumnya, perhitungan penghasilan itu didasarkan pada penghasilan bruto dikurangi biaya mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan. Biaya tersebut meliputi biaya untuk kegiatan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, iuran dana pensiun, penyusutan atau pengeluaran, dan kerugian akibat penjualan atau pengalihan harta. Pada ketentuan terbaru, ada beberapa biaya tambahan lain yang dimasukkan dalam poin ini, yaitu sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan untuk penelitian dan pengembangan di Indonesia, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial. Penghasilan yang tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak atau biasa disebut dengan PTKP adalah pengurangan terhadap
penghasilan bruto wajib pajak, besar PTKP ditentukan oleh pemerintah, khususnya Menteri Keuangan berdasarkan pengembangan ekonomi dan harga kebutuhan pokok di Indonesia. Selain aturan yang tertera dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terdapat Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Republik Indonesia Nomor 101 atau PMK nomor 010/2016 tentang penyelesaian PTKP. Dalam aturan baru ini, jumlah PTKP untuk wajib pajak orang pribadi adalah 54 juta. Ketentuan mengenai penghasilan suami istri. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, ketentuan tentang pajak dari penghasilan suami istri belum ditetapkan secara detail. Oleh karena itu, poin ini disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, khususnya pada ayat 2 dan 3. Dalam ayat 2 tertulis bahwa penghasilan suami istri akan dikenakan pajak secara terpisah apabila suami istri hidup secara terpisah berdasarkan putusan hakim, dikehendaki secara tertulis oleh keduanya, dan dikehendaki oleh istri yang memilih untuk membayar pajak sendiri. Sementara itu, dalam ayat 3 tertulis bahwa penghasilan neto suami dan istri dalam ayat 2 adalah berdasarkan penggabungan penghasilan neto keduanya. Besar pajak akan dihitung berdasarkan perbandingan penghasilan. Berdasarkan perbandingan penghasilan neto tersebut. Ketentuan pada ayat 3 ini tidak berlaku untuk suami istri yang hidup secara terpisah. Ketentuan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah penghasilan kena pajak bagi wajib pajak bentuk usaha tetap. Dalam ayat 1 ditetapkan poin apa saja yang tidak boleh dikurangkan pada PKP wajib pajak di dalam negeri, seperti pembagian laba, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, serta pembentukan dan pemupukan dana cadangan. PPh Pasal 4 Ayat 2. PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya. Objek PPh Pasal 4 Ayat 2. 1. Peredaran bruto. Omset penjualan sebuah usaha di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak. 2. Bunga deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing. 3. Hadiah berupa lotre atau undian. 4. Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif,
perdagangan di bursa dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha. 5. Transaksi atas penghasilan aset dalam bentuk tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan sewa tanah dan atau bangunan, dan pendapatan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan peraturan pemerintah. Mekanisme pembayaran PPh pada pasal 4 ayat 2. Mekanisme pemotongan di sini maksudnya adalah penyewa harus memotong pajak penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarnya. Mekanisme dilakukan jika si penyewa adalah pihak-pihak yang disebut sebagai pemotong pajak, yaitu badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Mekanisme pembayaran sendiri adalah mekanisme yang dimana pajak final sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah atau bangunan. Pada mekanisme ini, penyewanya bukan pihak-pihak yang disebutkan di atas, maka pemilik tanah atau bangunan yang harus menyetorkan sendiri pajak finalnya. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa memahami, dan jika ada kekurangan dan kekeliruan dalam penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.